Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Video ini saya buat untuk mengabarkan tentang tren perkembangan teknologi jaringan. Sebelum ke topik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Agen Harisandi Sembiring dengan NIM 245 501 1009. Dan topik yang saya bahas saat ini adalah bagian dari mata kuliah Komunikasi Data, Jaringan, dan Komputer. Kita semua tahu perkembangan teknologi jaringan terus mengalami transformasi mengikuti kebutuhan kecepatan, keamanan, dan efisiensi. Dari 5G hingga 6G, munculnya konsep Software Defined Networking atau SDN, Network Function Virtualization atau NFV, serta Internet of Things yang biasa kita sebut IoT, menandai era baru konektivitas. Dan adanya edge computing dan teknologi keamanan jaringan menjadi kunci penting untuk mendukung komunikasi real-time dan melindungi data. Pembahasan kali ini kita mulai dari hal yang terdekat dari kita, yaitu evolusi jaringan seluler dari 5G ke 6G. Nah, apa aja sih fitur 5G ini? Yang pertama adalah kecepatan hingga 10 GB per second, mendukung IoT Massive, Smart City, AR atau VR, kendaraan otonom, latensi yang sangat rendah, kurang lebih 1 ms, dan memiliki tantangan yang masih terbatas dalam infrastruktur dan biaya implementasi yang tinggi. Sedangkan 6G sudah memiliki kecepatan ultra tinggi hingga 1 TB per second dan mendukung integrasi AI native dalam manajemen jaringan, serta mendukung komunikasi holographic extended reality atau XR, metaverse, dan internet tak kasat mata. Dan 6G ini fokus pada green networking atau energi efisien dan ramah lingkungan. Nah, perkembangan jaringan seluler dari 5G ke 6G ini juga mendukung Software Defined Networking atau SDN. Sebelumnya, apa sih SDN ini? SDN ini adalah arsitektur jaringan yang memisahkan contour plane dan data plane. Pengaturan jaringan dilakukan lewat perangkat lunak atau software, bukannya perangkat keras. Nah, manfaatnya adalah lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi. Admin bisa mengatur jalur data secara dinamis. Nah, otomatisasi pengelolaan jaringan lebih efisien secara operasional dan hemat biaya karena tidak perlu banyak perangkat keras khusus. Nah, kita lanjut ke Network Function Virtualization atau NFV. Nah, definisi NFV ini adalah teknologi yang memindahkan fungsi jaringan seperti router, firewall, dan load balancer dari perangkat keras khusus menjadi perangkat lunak atau software yang berjalan di server biasa. Berbeda dengan SDN, kalau SDN fokus pada kontrol jaringan. Nah, NFV ini fokus pada fungsi jaringan yang bermanfaat, menghemat biaya karena tidak perlu beli banyak perangkat keras khusus, mudah di scale karena bisa menambah fungsi jaringan hanya dengan menambah kapasitas server, dan lebih fleksibel, update cukup lewat software saja tanpa ganti perangkat. Nah, contoh penerapannya adalah internet di rumah atau di kampus, firewall untuk keamanan sering dijalankan virtual, bukan beli perangkat fisik baru lagi. Nah, dalam ISP atau telco, membuat jaringan 4G atau 5G lebih cepat dengan virtualisasi fungsi routing dan keamanan. Nah, di cloud service dan load balancing berbasis software. Di sini juga kita akan membahas IoT atau Internet of Things. Apa sih IoT ini? IoT ini adalah miliaran perangkat fisik seperti sensor, kamera, kendaraan, dan lain-lain yang terhubung ke internet dan saling bertukar data. Nah, namun IoT ini memiliki beberapa tantangan seperti jumlah perangkat yang sangat besar sehingga membutuhkan manajemen jaringan yang efisien, dan dalam keamanan risiko peretasannya meningkat. Misalnya kamera CCTV yang disusupi dan lain-lain. Ada juga dalam bandwidth, traffic datanya cukup besar, harus didukung 5G atau 6G saja. Dan contoh penerapannya adalah smart home
yang mencakup lampu, AC, CCTV, dan speaker pintar yang bisa dikontrol lewat HP. Dan dalam bidang pertanian seperti smart agrikultur, dan dalam bidang pertanian seperti smart agrikultur yang mengembangkan sensor kelembapan tanah untuk mengatur irigasi otomatis. Dan di dalam bidang kesehatan ada smartwatch dan wearable yang mengirim data kesehatan ke dokter seperti tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah perkembangan teknologi jaringan dari 5G menuju 6G, penerapan SDN, NFI, IoT, edge computing, hingga teknologi keamanan modern menunjukkan bahwa konektivitas masa depan akan semakin cepat, efisien, fleksibel, dan aman. Transformasi ini bukan hanya mendukung kebutuhan komunikasi, tetapi juga dapat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya Society 5.0, di mana manusia, mesin, dan kecerdasan buatan terhubung secara harmonis untuk meningkatkan kualitas hidup.